Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang pagi hari ini menghadap Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami berterima kasih buat tidur semalam, dan pagi hari ini kami bisa bangun dan bersuka cita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah tetap berharap. Diambil dari Yohanes 5 ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di setiap serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya digoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang tua saya berusia 73 tahun. 10 tahun yang lalu divonis kena diabetes dan saat ini banyak mengalami komplikasi mulai dari jantung, hipertensi, paru-paru berair hingga gagal ginjal yang membuatnya dia harus cuci darah rutin. Kita telah berkeliling dokter dan rumah sakit untuk kesembuhannya itu. Waktu, tenaga, dan juga biaya dikorbankan demi kesembuhannya itu. Dan kami terus berusaha dan berdoa berharap pada mujizat kesembuhan terjadi dari Tuhan. 10 tahun sakit itu begitu lama. Apalagi 38 tahun lamanya sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. 38 tahun lamanya sakit adalah waktu yang sangat lama. Ini pasti membuatnya sangat menderita. Mungkin hampir putus asa. Bagi orang yang sakit, kesembuhan adalah hal yang didamba-dambakan. Apapun yang harus dilakukan, mereka lakukan demi kesembuhan itu. Pastinya sudah banyak tabib dokter yang ditemui dan berharap untuk kesembuhan tersebut. Hingga akhirnya salah satunya dia datang ke kolam Betesda, menjadi harapan kesembuhannya. Saya melihat orang yang sakit 38 tahun ini tetap berharap walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena di saat kolam digoncangkan oleh malaikat Tuhan, selalu kalah cepat dengan orang-orang sakit yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan selalu melihat hati kita, keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita meminta kepadanya. Akhirnya mendatangkan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan datang sendiri, turun tangan menolong orang yang sakit 38 tahun tersebut dan menyembuhkannya. Puji Tuhan, selalu ada mujizat bagi orang-orang yang tetap berharap kepadanya. Walaupun kemungkinannya kecil, tetaplah berharap. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap berharap kepadanya dan jangan putus asa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang dapat diandalkan. Ajar kami tetap terus berharap kepadamu. Dalam kondisi apapun Tuhan sanggup menolong, tepat pada waktunya. Kami percaya
harapan kami gak pernah sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.